Ini ada ceritanya kayak gini. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat bakalan ada orang satu tempat, artinya satu desa masuk neraka semua. Tidak ada yang masuk surga, masuk neraka semua. Tapi bagaimana? Akhirnya namanya sudah masuk ke dalam neraka, kosong di neraka. Di hari kiamat itu orang yang ada di neraka bisa melihat orang yang ada di surga, dan orang yang masuk surga bisa melihat orang yang masuk neraka, sehingga bisa berbicara dari neraka ke surga. Lalu ada ini masuk neraka, ini masuk neraka, ini masuk neraka, masuk neraka, ini RT 13 semua masuk neraka. Lalu ketua RT-nya bilang, malaikat Ridwan, ya, berapa sih persyaratannya orang masuk surga? Ya seandainya diukur, ya harus punya amal dimasak, bukan semen, amal. Katanya Pak RT-nya, kamu punya amal apa? Ikut yasinan 3 kali seumur hidup. Kamu ikut mensalati salat jenazah seumur hidup 5 kali. Oh banyak, ayo kumpulkan jadi satu. Kan tadi dimasak syaratnya masuk surga, akhirnya bawa dimasak. Malaikat Ridwan, ya, ini kalau cuma dimasak ada, katanya batinnya, ini ngumpulkan satu RT-an enggak? Amalnya ini pernah bikin masalah, ini pernah bantu gotong royong di masjid, semua amalnya dikumpulkan lengkap dimasak. Oh kalau begitu kamu masuklah ke surga, naik masuk ke surga, akhirnya dimasukkan ke surga. Di surga itu orang tampan-tampan, cantik-cantik, sedangkan dia kosong. Bagaimana orang cantik-cantik di situ, tampan-tampan di situ, kosong, pantaslah masuk surga. Akhirnya di surga itu masuk setelah pintu, dia di situ malu dia. Ya sama dengan sampean punya tamu orang besar, sedangkan sampean tidak pakai baju, kan malu. Ini bukan tidak pakai baju, tapi kosong. Lalu ditanya oleh malaikat, "Nah, kenapa kamu sudah disuruh masuk surga karena sudah dimasak amalnya itu?" Malaikat, saya malu masuk surga sebab itu orangnya cantik-cantik, itu tampan-tampan, gagah-gagah semua. Oh gini, kamu pergi ke sana, di situ ada namanya Ma'ul Hayat, banyu urip, air kehidupan. Nanti kalau kamu sudah mandi di air kehidupan itu, kamu tampan kayak kawan-kawanmu yang ada di surga itu. Oh akhirnya orang yang gosong tadi, apa gosong itu bahasa Banjarnya, apa gosong? Orang yang kosong ini akhirnya lari masuk ke mandi, jempur untuk mandi, akhirnya pas tampan, langsung mau masuk ke surga karena sudah tampan, masuk ke surga. Semua orang yang keluar dari api neraka mesti dimandikan di Ma'ul Hayat ini, air kehidupan, sehingga bisa tampan kayak menjadi penduduk surga. Akhirnya masuk ke surga. Setelah sampai masuk surga, biasa lapar, biasa disiksa, makan kenyang-kenyangnya. Setelah kenyang, pakai baju yang bagus, lalu dia berpikir kayak susah gitu. Lalu ditanyakan di malaikat itu, kamu tadi setelah tampan, lalu bergas-bergas masuk surga, kenapa sekarang lagi numpang cangkeng, katanya orang Madura? Susah gitu. Malaikat, saya ini masuk surga dapat arisan, nanti amal saya harus kembalikan ke kawan-kawan. Katanya kawan-kawan, ya kumpulkan di masak ini, tapi gantian lah ya masuk surga. Nanti setelah kamu diselenggarakan surga, turun kamu gantian. Adanya malaikat, malaikat, saya masuk surga ini karena dapat arisan ngumpul-ngumpul dari amalnya kawan-kawan. Adanya malaikat,
Apa kamu tidak mendengar firman Allah? Kalau orang sudah masuk surga, khalidina fiha. Orang kalau sudah masuk surga dan bisa keluar lagi, kekal, nggak bisa keluar. Loh gimana malaikat? Kawan saya yang belum kena arisan itu gimana? Siapa namanya Al? Tulis Pak Simin, Pak Jakimin, Simin, semua ditulis. Akhirnya dimasukkan ke surganya Al. Inilah